Oke. Oh, yang sudah Nia Karo sudah mendengar. Nia Karo, aman. Oke. Oke, berarti kita bisa memulai. Bisa memulai. Nah, hari ini kita akan menjelaskan, saya tidak akan memberikan materi pelatihan EKG, tetapi hanya mengatakan kepada Anda bahwa ada beberapa soal terkait dengan EKG yang harus Anda kuasai sambil kita mereview. Tujuannya kita mereview, bukan saya mengajarin Anda belajar EKG. Ini saatnya sudah selesai kalau belajar EKG. Ya, hanya mereview saja. Apa kira-kira yang akan keluar di SKB? Yang pertama, soalnya nggak akan banyak. Ya, soalnya paling banyak itu dua. Tetapi kalau terkait dengan kardiovaskuler, soalnya banyak. Nah, karena kardiovaskuler adalah penyakit yang sering atau banyak di Indonesia. Ipon mengacungkan tangan, ada apa? Kalau nggak perlu, turunin lagi tangannya. Itu ada 2 orang yang ngacungin tangan. Oke, yang harus Anda kuasai adalah ini. Ini nggak usah. Nah, ini yang harus Anda kuasai pada saat inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Itu harus Anda kuasai itu. Nah, harus Anda kuasai dari mulai inspeksi, kemudian di mana apexnya, letak apex di mana? Anda harus paham. Apex itu puncak, tetapi karena jantungnya ke bawah, maka puncaknya di bawah. Intercosta keberapa? Midline clavicula. Kemudian ada yang namanya ictus cordis. Apa itu ictus cordis? Berapa sebenarnya ictus cordis, lebarnya berapa? Sehingga kalau melebar, ictus cordisnya melebar ke sebelah kiri, artinya apa? Itu ada di S1 gitu ya. Artinya kalau misalnya jantung ictus cordis kan intercosta kelima nih, mid clavicula mestinya di sini nih. Tapi kan jantungnya nggak benar, gambar jantungnya nggak benar. Mohon dimaafkan. Ya, di sini mestinya ictus cordis itu di sini. Nah, mid clavicula mestinya di sini. Ini jantungnya harusnya kayak gini nih, jantungnya nggak kayak ini. Nah, ini harusnya di sini, ujungnya di sini, di afeknya di sini. Kemudian kalau tiba-tiba melebar menjadi sebelah sini, artinya jantungnya pun ikut melebar. Artinya hepatomegali. Bukan hepatomegali, kardiomegali. Artinya kardiomegali. Artinya apa? Ini ada pelebaran di sebelah dinding ventrikelnya. Itu saja yang harus Anda kuasai. Yang mungkin ada di soal. Kalau misalnya yang lainnya enggak deh. Nah ini pun bisa, harus Anda kuasai. Katup harus Anda kuasai. Katup harus Anda kuasai. Nah di sini apa? Di sini apa namanya? Di sini apa namanya? S1 itu S2, S1, S2, S3, S4. Nah, galop apa? Galop. Murmur apa? Murmur itu S3 atau S4. Anda harus paham itu. Kalau belum paham ditulis, nanti kita diskusikan. Ya, kalau yang sudah paham tolong nanti diketik jangan di inilah, di grup aja diketiknya. Boleh sekarang juga diketik. Kenapa saya hilang mouse lagi? Tadi saya hilang mouse ya. Oke. Kita lanjutkan. Duh, malah balik ke sini. Kita lanjutkan. Itu yang harus Anda kuasai. Kalau sekarang belum, cari tahu, masih ada waktu. Peralatan EKG tidak mungkin buat Anda tidak harus dikuasai, tapi karena sudah Anda kuasai ya. Nah ini yang harus Anda kuasai ini saja. Besar, kotak kecil, ke atas, ke bawah itu kalau ke sini kecepatan, kalau ke pinggir kecepatan, horizontal itu detik, horizontal itu detik, ingat ya, ke sini detik, kalau ke atas itu volt, harus Anda ingat ya.
Ke sini detik, ke sini volt, harus Anda ingat. Ini nanti ini dikasihkan materi ini saya kasihkan dalam bentuk PDF. Jadi jangan khawatir Anda bisa baca walaupun saya nanti membacanya cepat. Nah, di sini pun harus Anda kuasai dari mulai pacemaker-nya di mana. Di sini pacemaker-nya di sini, pacemaker-nya. Susah benar ya. Atau di S anode sebagai pacemaker, S anode sebagai pacemaker. Berapa nadinya berapa ini 60 sampai 100. Kalau di sini berapa di sini? Di sini berapa nih? Dari apenode. Bandel berapa? Purkinya berapa? Aorta berapa? Denyutnya semua harus apa denyutnya ya? Harus apa? Cek nanti. Yang punya pakai silakan googling. Kalau denyut nadi dari S anode berapa, dari apenode berapa, Anda nanti googling saja. Itu yang kemungkinan ada. S anode tadi sudah saya jelaskan, pacemaker jantungnya itu. Kemudian, nah ini setiap gelombang P, maka itu menunjukkan gelombang P selalu menunjukkan tentang atrium. Gelombang P selalu menunjukkan atrium dan kompleks QRS dan T menunjukkan ventricle. Jadi kalau ada kelainan di gelombang P, P-nya seperti ini. Mana nih tulisannya? Kalau ada gelombang P, P-nya seperti ini, gelombangnya kan normanya kan gini. Nah, normanya kan gitu. Tapi ada kelainan misalnya jadi gini. Nah, kayak X terbalik. Ini pembesaran atrium kiri misalnya. Ini biasa seperti itu. Ya, gelombang P-nya kayak S. Jadi kalau misalnya ada kelainan di gelombang P, maka itu menunjukkan ada kelainan di atrium. Dah aja kesimpulannya. Setiap ada kelainan di gelombang kompleks QRS, maka kelainan itu di ventricle. Nah, itu yang lagi. Oke, ini sama. Tidak. Ini juga sama. Nah, ini tadi juga sudah saya jelaskan di mana kecepatannya itu adalah kecepatan kertasnya itu adalah ini. 25 mm per detik. Per detik. Ya. Per detik. Berarti kan makanya datang rumus, kalau Anda lihat, maka Anda akan datang rumus 1500. 1500. Satu kotak kecil. Satu kotak kecil kan 0,04. No? 0,04. Jadi kalau 1 menit itu adalah 1500. Maka 1500 dibagi kotak kecil. Gitu. Itu untuk heart rate. Kenapa ada 1500? Itu ya. Kemudian yang lainnya hafalin aja. Kalau 2 kotak kecil itu berapa? Berarti 0,08 itu saja. Nah ini di bawah ini nih. One small square, satu kotak kecil, ada 0,04. Kemudian satu kotak besar adalah 0,2 kali 5 aja, gitu kan. Ini harga-harganya, ukuran-ukurannya untuk detikannya. Ya, itu untuk detikannya, ya. Silahkan dibaca, coba dilihat. Detik-detiknya kotak kecil berapa nih? Ada kan ada yang abu-abu, ya, ada yang abu-abu. Anda lihat ya. Ada abu-abu seperti apa? Kotak kecil silakan dipahami dulu. Dipahami. Baru kemudian kita lanjutkan. Kalau Anda sudah fix, paham, misalnya 5 kotak kecil, berapa detik? Nah, Anda tinggal ngali 5 kali 0,04, jadi 0,2. Itu saja. Itu mudah ya, ini hal yang sangat mudah sekali. Nah ini ada yang namanya segitiga Eindhoven. Segitiga Eindhoven. Eindhoven itu orang Belanda. Orang Belanda kelahiran Semarang. Kok bisa ya? Kira-kira kenapa orang Belanda kelahiran di Semarang? Lawang dulu kan zaman penjajahan ya orang Belanda banyak di sini. Ya. Jadi ini namanya segitiga Eindhoven.
Oke. Di mana Eindhoven mengatakan bahwa lead 1 itu mendapatkan arus listrik dari right arm ini arusnya negatif ke sini sampai positif ke sebelah sini, itu menunjukkan lead 1. Lead 2 right arm ke left leg, kaki kiri, dan lead 3 membaca arus listrik dari left arm ke left leg ya. Nah, ini pun sama nih di sini. Kalau Anda mau melihat ke bawah, makanya kenapa 2 3 APF kan dari sini nih, dari sini APF dari sini. Nah, APF. Jadi kenapa di bagian inferior mendapatkan 2 ya. Nah, di sini ada 2 3 APF, di sini kan APF, ada APF di sini. Jadi inferior untuk melihat. Jadi kalau Anda melihat, posisi Anda di sini, kalau melihat bagian inferior bawah ini, bagian bawah ini bisa terlihat di 3, di 2 dan di APF kelihatan. Kalau bagian 1, bagian sebelah sini lateral. Lead 1 kan bisa nih, sebelah sini lead 1 ngelihat. Kemudian di sini apa? APL. Ya. APL ya, ini APL di sini. APL di sini. Kemudian di sini ada P5 sampai P6. Nah, lihatnya seperti itu. Jadi kalau sebenarnya EKG itu memotret listrik sesuai dengan di mana posisi lead itu. Ya. Yang ini namanya limb lead atau sadapan lengan atau sadapan kaki lah atau tangan lah lain. Sadapan lengan ini yang dengan ada di sininya, ini sadapan lengan. Dan limb lead. Selain limb lead ada prekordia, Prekordia itu dari P1 sampai P6 itu prekordia lead. Itu saja. Jadi lihatnya. Yang kita lanjutkan, ini warna-warnanya. Nah, jangan lupa warna-warnanya. Warna-warnanya jangan lupa. Sebelah kiri tangan kiri apa warnanya, ini apa warnanya, di RL apa namanya, left leg apa namanya. Samakan, takut di sini salah. Samakan ya warnanya. Warnanya. Termasuk juga warna di prekordia lead. Di sini warnanya P1 warnanya apa sih? P2 apa sih? Dan lain sebagainya. Kalau belum tahu dicari. Kalau belum tahu dicari. Ya, nanti saya buatkan soal santai. Nanti buatan kuis mudah-mudahan bisa hari ini ya. Tenang, Belanda masih jauh. Belanda masih jauh. Yang soal masalahnya saya belum mendapatkan, saya banyak banget kan itu FR di saya. Tapi ya sudah, nanti saya buatkan. Saya tidak akan membocorkan rahasia negara, tapi saya buatkan soal-soal yang sesuai dengan FR. Dan saya tidak melihat banyak soal-soal EKG. Yang ada adalah pengertiannya saja. Contoh misalnya, pasien dengan SPT supraventricular tachycardia misalkan diapain? Nah, itu paling juga ada gitu. Kalau enggak dengan pembaca EKG-nya, tidak dengan itu. Tapi hanya SPT diapain, PEA diapain, dan lain sebagainya. Ya. 5 nomor. Apa saja katanya? Pindra, apa saja? Nanti saya jelasin sekarang. Coba Pindra jelasin, banyak banget dapat soal EKG. Wih, mantap. Coba silahkan jelasin. Ictus cordis tadi udah gue jelasin. Ictus cordis coba. Bunyi 1, bunyi 2. Kan udah tadi. Apalagi SPT DC shock. SPT supraventricular tachycardia DC shock. Itu udah jelas. Apalagi letak jantung dilihat dari sadapan. Iya kan sudah tadi. Nanti di belakang ada letak jantung berdasarkan sadapan. Nanti aku japri. Siap Bu Firda. Siap. Saya tunggu ya. Nanti saya buatkan soalnya di kuis kalau ada soal dari sana.
supaya Anda bisa supaya Anda bisa belajar. Karena kalau kayak gini, kayaknya Anda sudah muntah dikasih materi. Ada yang muntah lihat atau dengar suara saya. Sama, Pak. Ventricle fibrillasi sama juga kamu belum baca tuh, belum baca catatan Kanduru ya. Catatan Kanduru ini yang SPT dibaca tuh ada tuh. Ya, ada tuh SP yang disokable apa dan unsokable itu apa. Gelombang apa saja yang harus bisa disesok, yang tidak boleh disesok ada itu di catatan Kanduru. Wah, artinya belum dibaca tuh Putri Puspa D5 itu belum baca itu. Baca ya. Sudah aku jelasin, sudah aku siapin yang tuh kan dia belum sampai ke situ ketahuan kan dia belum baca. Padahal udah aku siapin untuk dia. Jangan-jangan teman yang lain juga sama belum baca. Walah dirimu jadi Asisto bisa nggak jadi besok? Coba cari di sini ya. Sudah dibaca 2 kali, tapi nggak nyangkut ya. Jangan dibaca kalau kalau baca lupa. Kita lanjutkan lanjutan. Nah ini harus paham. Pemasangan harus paham. Harus paham P1 sampai P6 harus paham letaknya di mana. Urutannya bagaimana harus paham. Urutannya sudah ada di sana. Di materi kunci dan itu sudah ada. Oke. Ini pun Anda harus sudah. Ini kan tadi letak jantung berdasarkan sadapan ini udah ada nih. Ini letaknya di mana? Septum anterior lateral. Udah siapa yang nanya tadi? Nah ini ini R. Nah ini. Kalau tidak masang, kalau kita tidak memasang 3 kata elektroda, ada RA, LA, LL. Ya. Kalau yang 5 RA, LA, LL, RL, P1. Ya, kalau yang 5. Nah ini yang harus Anda kuasai. Ada 10, nggak akan sampai. Gelombang P, gelombang silakan dibaca sendiri, tapi yang pasti yang positif itu selalu positif gelombang P, kecuali di API R. Kalau API R-nya positif, normanya kan negatif. Kalau API R-nya positif berarti pemasangan elektrodanya kebalik, itu saja. Ya, itu yang penting yang harus Anda kuasai. Nah, ini bacalah ini. Kemudian ini langkah interpretasinya. Sinus, sekarang sinus. Apa itu sinus? Nah, ini harus paham ini, kalau ini harus paham. Silakan dibaca sebentar. Sinus. Sudah dibaca? Mohon dibaca. Mohon dibaca. Mohon dibaca. Kalau sudah, tadi sudah hafalkan. Ini contohnya ini. Irama. Cara menentukan irama Anda bisa menggunakan apa ya? Anda bisa gunakan untuk menentukan irama. Yang pertama trapping, trap. Trap itu jebakan. Trap itu jebakan, trap itu jebakan. Jebakan itu bisa pakai kertas. Ini ada kertas nih panjang. Nah, bisakah kita tulisan di sini 1, di sini 1. Nah, dari sini ini geser ke sini dan ini geser ke sini. Sama enggak? Kalau sama artinya reguler. Kalau beda sama. Pakai jangka juga. Ujung sini, di sini 1, ujung kedua, di sini 1. Kalau sama dari sini ke sini berarti reguler. Itu trap namanya. Untuk menentukan iramanya teratur atau tidak. Ya itu saja. Nah, ya. Kemudian nah ini contoh bradikardi. Sekarang tentukan Anda tentukan
heart rate-nya dong. Di sini yang ini tentukan heart rate-nya. Tentukan heart rate-nya. Silakan tentukan HR-nya. HR. Heart rate-nya berapa? Silakan tentukan. Sudah? Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Kita lihat siapa yang sudah. 70, 75, 75, 75. 70, 75 dan lain sebagainya. Hitungnya kayak gini aja. Kita hitung nih. Sekarang satu aja. Ini R1 untuk R. Ini R aksen. R aksen. Nah, dari sini ke sini hitung kotak kecilnya. Rumusnya 1500 dibagi kotak kecil KK dari R ke R. Itu rumusnya. Itu. Jadi tinggal hitung 10, 15, 20 sampai sini ya. Ini 2. Jadi aja 1500 dibagi berapa barusan? 22 ya? Berapa? Itu aja. Yang prinsipnya hanya kehati-hatian. Oh, ini lebih dari 23 ya, 23. Hanya prinsipnya menghitung kotak kecilnya yang hati-hati saja. Ya hati-hati ya, hati-hati saja. Hitung kotak kecilnya. Karena sangat sensitif. Oke. Itu sinus. Iramanya tadi sudah sinus, kemudian iramanya ritmenya adalah teratur reguler, teratur itu reguler. Kemudian yang selanjutnya apa ya selanjutnya? Nah, kemudian next, ini Bradikardi coba hitung dengan rumus yang sama, silakan hitung heart rate-nya berapa. Dengan rumus yang sama silakan heart rate-nya berapa. Ayo nah, ayo. Ada anak kecil ikutan dengan kita. Ada yang sudah? Heart rate-nya berapa? Yang sudah? Kita lihat, Bradikardi 50. Coba kita lihat, coba benarnya 50. Di sini nih. Ini pas lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30. 1.500 bagi 30. Ya, itu aja. Mudah ya, mudah tapi Anda harus bisa. Sinus bradikardi normal pada orang apa? Atlet, tidur, minum beta blocker. Ingat, ini diingat. Soalnya kayaknya keluar kayak gini. Soalnya keluar dari sini. Ini tachikardi. Kan nggak ada tadi ya. Tachikardi nggak ada yang kayak gini. Tachikardi lebih dari 100. Ya, 100. Nah, dari itu. Kemudian yang tachikardi biasa orang kecemasan, demam, hipoksia, hipovolemia, gagal jantung. Kenapa orang hipovolemia itu tachikardi, gagal jantung juga tachikardi? Itu mempertahankan cardiac output. Dia stroke volumenya sedikit, maka diupayakan dengan cepat. Nah, itu cara-cara tubuh mempertahankan dirinya. Ya.
Sinus aritmia yang tidak reguler saja ininya. Ya, iramanya irregular saja, yang lainnya sama. Nah, ya, itu saja perbedaannya. Contoh ini. Hitung heart rate-nya, berapa heart rate-nya? Untuk aritmia kita tidak bisa menggunakan rumus 300 per kotak besar atau 1.500 per kotak kecil, tidak bisa. Harus menggunakan rumus yang ini. Nah, yang ini digunakannya. Hitung. Kalau aritmia menghitungnya adalah jumlah ini. Nah, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jumlah kompleks QRS ada berapa? Kompleks QRS-nya ada 7. Nah, berarti kita tinggal kali jumlah kompleks 7. Karena ini 6 detik, maka untuk mendapatkan 1 menit kali 10. Jadi heart rate-nya adalah 70. Itu doang, nggak susah. Ya. Hitung kali 70. Kalau yang biasa bagaimana ya? Biasanya biasa pakai rumus 1.500. Nah, yang biasa pakai rumus yang ini. 1.500 dibagi R ke R. 3.500 dibagi R ke R kotak besar. Kalau yang ini kotak kecil, yang 1.500. Itu saja. Gak aneh lah kayak gini. Ini juga sama, aksis. Vektor listrik jantung namanya aksis. Nah, aksis itu ada normal, left axis deviation, ada right axis deviation. Di sini Anda menentukan aksis itu salah. Di sini 1, lead 1, di sini 1. Di sini APF. Keluarkan jempolmu supaya cepat. Ini kanan, jempol kanan. Ini yang ini APF itu jempol kiri. Jempol kiri. Kalau kanan ke positif, banyak ke positif berarti ke sini. Kanan negatif ke sini. Kiri positif ke sini arahnya. Kiri negatif ke sini arahnya. Ya. Kalau coba perhatikan, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, jempol Anda yang tangan ke atas, yang tangan kanan itu lead 1, yang tangan kiri APF. Kalau jempol Anda tangannya ke atas, jempol tangan kiri ke atas, mana? Oh, ke atas di sini, ya. Artinya di sini normal. Nah, artinya ini. Kalau misalnya mana sih? Kalau ini ke atas. Kalau ini ke sini, tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah, ini LAD. Tangan kiri ke bawah atas, tangan kanan ke bawah, RAD. Coba nanti kita praktek. Perhatikan, kita praktekkan langsung, dipraktekkan. Nah, dipraktekkan. Praktekannya kayak gini. Ini lokasi yang tadi. Lokasi sadapan yang tadi, yang sudah Anda miliki, yang sudah sering kita dapatkan soalnya. Ini. Nah, ini mah normal ya. Coba yang ini. Satu. Nah, ini. Coba ini. Perhatikan ini. Perhatikan ini. Ini garis isoelektrik. Ini garis isoelektrik yang merah yang saya buat. Perbandingan. Banyak ke atas atau banyak ke bawah? Yang lead 1. Banyak ke atas kan? Berarti lead 1 ke atas jempolnya. Lead APF sekarang. APF banyak ke atas, banyak ke bawah. APF
Coba lihat. APF ini garis isoelektrik yang merah. Banyak ke atas, banyak ke bawah. Berarti banyak ke bawah kan? Berarti ke bawah. Jadi tangan atas positif, tangan APF ke bawah. Ke bawah negatif artinya ya. Berarti apa tadi? LAD. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. LAD. Tuh lihat. Left ventricle hypertrophy. Left ventricle artinya hipertrofi ventricle kiri. Makanya dia LAD. Makanya dia LAD. Nah. Sekarang ini. Aksisnya gimana aksisnya? Aksisnya saya kasih. Ini garis isoelektrik. Tulis yang sudah dapat. Ini garis isoelektrik. Aksisnya apa? Oh benar, Dwi udah. Oh pintar ya udah. Wah pintar ya. Wes lah. Saya yakin Anda bisa jadi PNS kalau sudah kayak gini. Orang lain kan takut baca kayak gini. Kalau Anda tulisannya kuning nggak kelihatan Pak. Kuning. Ini api ya. Ya. Mudah sekali. Ini coba ini apa ini? Aksisnya apa aksisnya? Aksisnya apa ini aksisnya? Teman-teman, lead 1. APF, aksisnya apa ya teman-teman? RAD itu pintar. Hebat. Siapa yang kerusuhan? Sudah bisa ya, berarti ya. RAD. Orang lain belum selesai. Bu Dewi sudah selesai. RAD ya. Tangan kanan ke bawah, tangan kiri ke atas. RAD. Mudah ternyata ya. Tapi tip Anda dengan menentukan aksis secara cepat itu jangan di depan pasien. Nanti Anda dianggap gila sama pasien. Main-mainin jempol dengan pasien. Ya. Jangan main-main depan pasien. Oke, lanjutkan. Ini coba lihat. Aksisnya apa? Aksisnya ini, yang ini. Kata siapa belum di ACC? Ini sudah admit all. Sudah admit all itu. Sudah saya ACC semua itu. Di waiting room cuma 1 orang kok. Oke, itu RVH, aksisnya berarti. Pokoknya kalau ada right ventricle hypertrophy, berarti aksisnya pun ke kanan. RAD. Itu aja kan mudah. Mudah, nggak usah dipersulit. Nah ini apa coba? Aksisnya bagaimana? Heart rate-nya berapa? Aksisnya berapa? Reguler enggak? Bisa ngitung reguler, ada yang 2, ada yang 3 malah, ada yang 2 ya. Aksisnya apa ini? Sudah ketemu aksisnya apa ini? Aksisnya positif yang normal, woi, normal, normal. Coba lihat norma ini, kenapa jadi ini kan garis isoelektrik positif lead 1, lead 2, lead APF nih, garis isoelektrik ini positif
positif. Jadi normal lead-nya. Yang bermasalah itu bukan di lead-nya, bukan di aksisnya. Yang bermasalah itu ininya nih. Yang ini nih. Nah, ini nih yang bermasalah. Ini namanya apa ini? Kalau yang bermasalah seperti itu namanya ST12. STEMI. Namanya itu. ST elevasi miokard impact. Heart rate-nya berapa tadi? Heart rate-nya kita tinggal hitung yang di sini nih, yang panjang nih. Udah 2 nih. Iramanya bener nggak? Nah, yang kena nih, yang mana yang kena? Nggak ada yang kena ya. Ini 1 kurang 1, 2, 3, 4 lah. 4 kurang berarti 4, 18 ya. 18. Gitu aja, ngitungnya gitu saja. Gitu saja. Jadi aksisnya normal kan Bu ya. Saya bukan orang ICU Bu, lupa lagi dulu. Lagi profesi aja itu dulu. Kebetulan saya ngajar ini sih. Oke, lanjutkan impact. Nah, ini Anda harus tahu yang arteri yang memperdarahi jantung apa saja, dibaca saja. Kemudian ini plak nggak usah, ini STEMI. Nah, ini waktu. Jadi kalau misalnya kali ini sudah muncul Q patologis, kalau yang ini masih injury itu ST elepasi atau ST depresi ya. Ini injury iskemi, ST elepasi ya. T inverted. Kalau yang injury itu iskemia, T inverted juga masih iskemia. Coba lihat, kita lihat. Nah, ini iskemia. Nah, ini. Segmen ini elepasi seperti ini, yang dimaksud elepasi. ST elepasi ini coba lihat. 1 mm di atas limb lead dan 2 mm di precordial lead. Tadi sudah saya jelaskan limb lead itu 1, 2, 3 APF, APR, APR. Itu limb lead. Precordial lead P1 sampai P6. Dah, itu aja. Penyebab lain ini perikarditis, aneurysm, intract. Nah, jadi ada ST elepasi juga pada pasien-pasien yang intrakranial hemoragik, itu juga ada ST elepasi. Penyebab ST depresi, iskemia depresi, lihat. Left ventricular hypertrophy, intraventricular conduction defect, obat digitalis menjadi ST depresi. Nah, ini perhatikan yang ini normal dari atas, normal. Seperti ini, kemudian ada T inverted, itu sudah iskemia. T inverted iskemia, kemudian injury sudah ST elepasi dengan T inverted. Ini yang tinggi, ST elepasinya sudah tinggi, dan ini seperti gelombang ininya. Nah, seperti ini gelombang S-nya. Kalau ini landai seperti prosotan ya. Kalau sudah Q patologis di sini sudah impact gitu ya. Dan ini T inverted dan ini Q patologis. Jadi kalau T inverted T yang terbalik ya. T inverted itu T yang terbalik. T yang kayak gini gelombang T yang seperti ini kebalik T-nya. Ada di semua ternyata ya. Gelombang T itu ada di semua, ini di semua ada nih. Oh. Dari mulai iskemik sampai dengan impact itu gelombang T inverted. Ya, gelombang T-nya inverted. Kemudian selanjutnya ini nggak usah. Nah, ini juga angina, ya, angina pectoris stabil, sindrom SKA itu terdiri dari angina pectoris stabil, non ST elevasi miokard impact, ST elevasi miokard impact. Ini SKA dengan ST, ya. Ada ST elevasi, ya, ST elevasi. Kemudian kenapa jadi ke sono ya? Prolong. Nah, troponin C dan CKMB yang menjadi ininya harus diceknya. Kemudian ini tanpa elevasi, tetapi ada T inverted. Di sini ada T inverted, ada T inverted. Ya. Nah, ini letak-letaknya tadi. Kemudian yang P1 sampai P4 di bagian atas, di bagian tengah, mungkin
di antara normal limit. Nah, terima kasih. Sampai itu saja, karena yang ada itu nanti siapa yang tadi mau menjelaskan apa aja yang 5 soal di kardiovaskuler di EKG. Kardiovaskuler ya, pemeriksaan fisik. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Bentar, setelah jam 12 baru saya memberikan quiz. Tapi nanti jam berapa ya? Paling telat jam 2 deh. Ya, nyari makan dulu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.